Shalom. Oke. Kita hari ini mau ngerayain apa sih? Iya sih. Paskah. Emang ya Paskah? Paskah, beneran nih Paskah. Bener, hari ini mau ngerayain Paskah? Oke. Paskah tuh apa sih Kak Bebe? Paskah itu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wih, siapa yang udah siap buat merayakan Paskah? Angkat tangan. Wah, udah siap semua ya. Oke, yuk kita mau mulai ya. Oke, aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mempersiapkan hati. Kita mau bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ya Aba Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sebelum mulai ibadah kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah Paskah Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan memberkati acara ini,
sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih mau tetap berdiri ya, kita mau bersukacita bersama, kita mau naikkan lagu Jadilah Kuat. Oke, gerakan ya semuanya ya. Ikutin kakak-kakak singer ya. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, Dia tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan roboh, fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Jadilah kuat. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Sekali lagi ya. Yang semangat. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan roboh, fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Oke, silahkan duduk ya teman-teman. Saat ini kita mau menyaksikan apa ya kak? Kita mau menyaksikan atraksi, Atraksi nih. nih. Kira-kira dari kelas apa ya? Jeng 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 jeng. Deng, 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 deng. Kelas mana ya? Kelas mana ya kak? Kita mau lihat atraksi dari dari kelas kelas Indria. Silakan Mana nih? maju. Mana nih kelas Indria nih? Yuk maju yuk. Yuk Indria sini. Sini sini sini. Sini. Yosia, Yosia. Oke. Sini baris sama temennya. Nah, Hosea mau pegang mic? ini teman-teman Indria mau atraksi apa nih? Mau atraksi apa Yude? Siapa ya ini ya? Tahu nggak? Loh, kok ketawa? Mau nyanyi? Mau joget? Atau mau apa ini? Oke. Bu Guru Indria, ini Indria mau atraksi apa ya Bu Guru? Atraksi apa ya? Mau nyanyi. Mau nyanyi apa nih? Oh ya udah ya, langsung aja ke. Nih, mic-nya. Pegang mic, Yusi, pegang mic. Halo.
Terima kasih Terima kelas kasih. Indria. Tepuk tangan yuk buat kelas Tepuk Indria. tangan dulu dong. Hebat Oke. ya. Selanjutnya dari kelas mana nih? Mana ya? Join join Kelas join. mana ya? Oke, kita sambut atraksi dari Dari kelas kelas Pratama. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wih, banyak banget ini. Yuk geser sini, geser sini. Geser, geser. Mau pegang mic? Siapa yang mau pegang mic? Enggak, kamu. Saya sendiri. Dia mau lagu apa? Ini pada kakaknya mau lewat sih. Karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya, Terima kasih kelas Pratama. Masih semangat gak nih teman-teman? Masih dong. Masih nggak? Apa ngantuk? Apa lapar? Masih semangat? Oke, masih semangat. Yosi semangat banget. Kita mau bersuka cita lagi, kita mau naikkan pujian. Oh, sukacitaku. Yuk berdiri bareng-bareng yuk, pakai gerakan ya. Diri yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Lagi ya, yang semangat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oke, silakan Kak Feve. Oke, selanjutnya kita mau melihat atraksi lagi nih. Boleh duduk ya teman-teman. Duduk ya. Kita Atraksi mau dari saksikan. kelas mana nih? Dari mana ya? Wah, jeng 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 Dede. jeng. Oke, kita akan melihat atraksi dari kelas Madia, mana nih Madia? Ayo Madia, silakan Ayo, maju. ayo. Ini Madia. Nih dikasih contoh nih sama adeknya, yuk kelas Madia maju yuk. Kelas Madia mana nih? Ini ada Oh, Kak Madianya Abel nih pada di ya. sini. Siapa lagi? Vio, Yoga, yuk maju yuk teman-teman yuk. Oke. Katanya nih Kak Feve kelas Madia mau nari, bener gak? Bener gak? Abel bener gak mau nari? Bener. Oke. Oke, silahkan kelas Madia.
nonton atraksi lagi. Ini atraksi yang terakhir ya? Iya belum dong. ya? Belum ya? Oh belum, iya, belum, masih ada lagi. Masih ada lagi. Atraksi dari kelas apa ya kak? Kelas mana ya? Jeng jeng jeng. 1, 2, 3. Tunas Muda. Ayo Tunas Muda maju. Ayo, maju yuk. Itu ada DJ Evan Gavi tuh mukanya kelihatan semua, yuk maju. Ayo Tunas Muda. Mas Rama, Mas Dino kalau mau maju boleh kok. Tunas Makasih, Muda. Tunas Oke. Oke, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau mengembalikan sebagian berkat yang asalnya dari Tuhan. Yuk kita semua persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Petugas persembahan mohon mempersiapkan diri.
hari ini Tuhan. Saat ini kami telah mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan kami dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Abel. Oke, sekarang ini kita kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Pakai gerakan ya teman-teman ya. Boleh yuk berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa ya yang kira-kira akan menyampaikan firman pada hari ini? Siapa ya? Ada yang udah tahu belum? Boleh duduk, boleh duduk. Ada yang udah tahu belum siapa yang mau menyampaikan firman pada siang hari ini? Siapa? Bu Denny. Bener gak ya Kak Pepe? Oke, kita panggil Kita sama-sama panggil ya. ya. Satu, dua, tiga. Bu Denny. Lagi-lagi. Lagi-lagi suara yang keras. Bu Denny. Ya, ini Bu Denny-nya. Oke, dipersilakan Bu Denny. Shalom adik-adik. Kok lemes pada ngantuk ya? Saatnya bobo siang nih, tapi jangan ngantuk dulu ya. Kalau Bu Denny bilang shalom, balas shalom, lambaikan tangannya. Bisa? Shalom. Iya, sudah siap dengar firman Tuhan? Siap, gitu ya. Lebih semangat lagi, sudah siap dengar firman Tuhan? Siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita mau lipat tangan, duduk yang manis, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bu Denny tunggu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh merayakan Paskah Sekolah Minggu. Kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami semuanya dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak, orang tua, semuanya kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Agar kami bisa menerima setiap firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Boleh ditayangkan Mbak Erlin? Slide-nya ya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Temanya, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik yang kelas madya, kelas pratama sudah bisa baca?
Sudah dong ya. Kita nanti mau baca bersama-sama ya. Ada 3 ayat, di Galatia 3, ayat 11, ayat 13, sama ayat 14. Nanti ayat yang 11 dibaca adik-adik yang Pratama sama Madya. Kemudian ayat yang 13 dibaca adik-adik yang Tunas Muda. Kemudian yang ayat 14 dibaca mamah-mamah, papah-papah, dan juga guru-guru sekolah minggu. Siap semuanya? Ya, kita mau buka di Galatia 3 ayat 11. Bisa ditampilkan enggak Bapak Mbak Erlin? Buat adik-adik yang Galatia 3. Galatia 3 ayat 11, yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Sambil menunggu ya, sebenarnya sudah disiapkan. Oke deh, Bu Deni bacakan aja ya. Ayat yang ke-11, kalau adik-adik yang Madya, Pratama sudah siap, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kemudian yang Tunas Muda ya, baca yang ayat ke-13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Selanjutnya ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, bisa ke slide-nya terus enggak apa-apa Mbak Erlin? Adik-adik, Bu Deni mau tanya, siapakah juru selamat kita? Siapa? Tuhan Yesus. Terus Bu Deni tanya lagi pertanyaan yang kedua, juru selamat itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangannya, juru selamat itu apa? Tadi kan bilang juru selamatnya Tuhan Yesus. Terus Bu Deni tanya lagi, juru selamat itu apa? Hah? Menolong, yang menolong. Pinter, karena Yosia jawab, Bu Deni kasih hadiah ya. Minta tolong Mbak Salom ambilkan hadiahnya, dikasihkan kepada Yosia. Ini dibagikan nanti yang itu. Ada lagi yang mau menjawab juru selamat itu apa? Ya, Vanessa, namanya siapa? Vanessa, penyelamat. Betul sekali, penyelamat gitu ya. Ada yang mau jawab lagi yang jawabannya berbeda? Ada? Apa Husni? Ya, untuk menebus dosa kita. Kasih kakak-kakak. Adik-adik semuanya benar. Jadi yang namanya juru selamat itu adalah orang yang rela menggantikan kita yang berdosa, supaya kita semuanya ini dapat ditebus dosanya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau adik-adik jadi anak yang baik, taat sama mama papa, sayang sama temennya, rajin memberi gitu ya, kalau ada temennya yang susah, dibantu, ditolong, kira-kira itu bisa menyelamatkan kita dari dosa enggak? Bisa? Siapa yang setuju bisa angkat tangannya? Oh, berarti kalau kita berbuat baik, kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa? Bisa? Oke, siapa yang tidak setuju? Enggak bisa Bu Deni, ada yang setuju gitu angkat tangannya? Iya, sekarang Bu Deni mau buktikan ya, Bu Deni mau jadi profesor gitu ya, profesoran gitu ya. Kita mau lihat nih,
Di sini Bu Deni punya beberapa gelas gitu ya. Sebentar, biar nanti enggak luber ya, dikoreksi dulu. Oke, nanti kita lihat ya, apakah dengan berbuat baik kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Kita lihat. Bisa minta tolong Kak Feve. Kita umpamakan gelas ini adalah diri kita. Ya. Kenapa warnanya merah? Ada yang tahu? Karena berdosa, pintar sekali. Dosa warnanya merah seperti kain kesumba. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Terus misalnya nih adik-adik berbuat baik, bangun tidur berdoa kepada Tuhan. Baik apa enggak? Oke ya. Kita masukkan. Bisa jadi putih enggak? Nah, terus habis itu mandi, sarapan, sebelum sarapan berdoa, baik enggak? Oke, kita tambahkan lagi. Terus kita mau berangkat sekolah, pamit sama mama papa, salim, baik enggak? Oke, kita tambahkan lagi. Terus, baru keluar dari rumah, kepleset, aduh, rak genah ini ada batu di sini. Kita marah-marah, itu baik enggak? Nah, berarti kita berbuat dosa lagi. Loh, kok enggak bisa jadi kembali putih? Berarti kita bisa enggak kalau kita cuma berbuat baik, itu belum bisa menebus dosa kita. Nah, terus Bu Deni, kenapa harus Tuhan Yesus? Kan bisa tuh, zaman dahulu itu ada nabi-nabi, ada ahli-ahli Taurat, gitu ya. Nih, contohnya nabi-nabi, ahli-ahli Taurat itu juga telah berbuat dosa. Karena di firman Tuhan dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mau ditambahkan di sini ya tetap enggak bisa. Kenapa harus Tuhan Yesus yang benar-benar menyucikan dosa kita? Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, bisa dibuka ya yang bawa Alkitab ya. Sebentar ya Kak Pepe. 2 Korintus 5 ayat 21, di situ dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia di sini siapa artinya? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak mengenal dosa. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam rupa seorang manusia yang kita kenal namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini karena tidak berbuat dosa, nih sama-sama putih ya, tadi kebaikan juga putih, Tuhan Yesus juga putih, tapi Tuhan Yesus benar-benar tidak tercemar dosa sama sekali. Kita mau lihat apakah Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita. Kita lihat ya. Tuh, wow, ternyata benar-benar Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita. Kita yang awalnya dosanya semerah kirmisi, semerah kaun kesumba, bisa kembali menjadi putih seputih bulu domba. Ya, terima kasih Kak Feve. Jadi adik-adik sudah tahu ya, kalau berbuat baik saja itu tidak cukup. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, puji Tuhan. Jadi kalau ditanya lagi, bisa enggak perbuatan baik itu menyelamatkan kita? Jawabnya enggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa ya. Terus nih, setelah kita terima Yesus,
Berarti kita boleh berbuat dosa dong Bu Deni? Oh, tetap tidak boleh. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita tetap harus menjaga diri kita supaya kita tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, ya. Sekarang Bu Deni mau tanya selanjutnya, Mbak. Itu gambar apa? Minuman. Oreo, cookies and cream. Siapa yang suka angkat tangannya? Wah, semua pasti suka ya. Itu enak, itu seger. Kenapa kita setelah menerima Yesus kita tetap harus berbuat benar, tidak berbuat dosa. Contohnya ini, suatu hari Jojo ya contohnya ya, Jojo pulang sekolah nih, naik sepeda, panas, pulangnya jam berapa Jo? Jam 12 ya, siang panas sekali. Terus sampai rumah ganti baju, cuci tangan, bikin minuman cookies and cream. Nah, waktu siap-siap mau diminum, bel rumah berbunyi, paket gitu ya. Oh ternyata ada kurir paket, aduh enggak jadi minum, tak taruh dulu lah gitu. Nah ternyata kurir paket Shopee nganterin pesenannya mama gitu ya. Oke diambil dulu, terus waktu mau diminum, karena tadi ini Oreonya itu enggak ditutup, akhirnya kemasukan lalat hijau. Ih, lalatnya gede. Terus lalat itu habis nemplok gitu ya, habis hinggap di sampah depan rumah. Sudah sampahnya kotor, banyak makanan sisa. Kira-kira adik-adik mau minum enggak? Oreonya yang sudah kemasukan lalat, yang lalatnya sudah berenang di situ, mau minum enggak? Enggak mau dong. Nah, jadi kita harus bikin lagi, terus dijaga supaya tetap bersih gitu ya. Next. Nih, ketika kita menerima Tuhan Yesus artinya kita sudah punya iman. Mungkin iman yang kita punya baru kecil sekali. Itu yang di ujung jari kelihatan enggak? Ada titik hitam yang di ujung jari gini. Ya, itu contoh mungkin iman kita ketika kita baru menerima Yesus. Kecil sekali. Di Alkitab itu namanya biji sesawi. Biji apa? Ya, biji sesawi itu walaupun kecil sekali, tetapi ketika dia sudah tumbuh menjadi besar, jadi pohon, itu pohon-pohon, burung-burung bisa hinggap di situ. Bisa buat berteduh. Kira-kira adik-adik bisa membayangkan enggak biji sesawi itu terus jadinya pohon kayak apa atau Bu Deni? Ada yang tahu sesawi? Enggak ada? Nah benar, di Indonesia jarang ya, itu adanya di Israel sana, terus kemudian di iklim-iklim yang seperti di Israel. Jadi biji sesawi itu bukan kayak tanaman sawi itu ya, kalau tanaman sawi kan seperti itu. Mungkin kalau jajan bakso ada sawinya, terus mama suka nyayur, bukan seperti itu. Tetapi pohon sesawi itu pohonnya gede sekali. Nih contoh gambarnya. Nah pohonnya bener, hampir mirip kayak pohon beringin, gede gitu ya. Jadi sekalipun ketika kita baru beriman kepada Tuhan Yesus, iman kita masih kecil. Tetapi ketika tumbuh menjadi pohon, jadi pohon yang besar. Terus kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Ada yang tahu enggak buah roh ada berapa? Yang tahu angkat tangannya. Slide-nya coba dihilangkan dulu. Di yang sebelumnya aja, Mbak. Ayo ada yang tahu angkat tangan, nanti dapat coklat. Oh iya, berapa? 9, betul enggak ibu-ibu sekolah minggu, guru sekolah minggu? Betul ya, ambil coklatnya ya. Ada yang bisa menyebutkan masing-masing satu orang satu aja, buah roh apa aja? Ya, apa Dik? Sukacita, boleh. Apa lagi?
Siapa yang jawab kasih tadi? Oke, kasih Kak Pepe, Kak Salom. Apalagi? Ya Kak. Apa Kak? Itu adik baju merah. Hah? Kurang dengar. Apa? Apa Bu? Kelemah lembutan, betul. Ada lagi yang tahu? Apa Kak Vanessa? Kesabaran, betul. Apa Xavier? Betul, damai sejahtera. Ya betul. Apa lagi? Wah, anak-anak sekolah minggu GBI itu Logo Mulyo ternyata hebat-hebat. Beri tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Luar biasa ya. Boleh Kak Erlin? Betul sekali. Jadi ada buah-buah roh, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Semuanya ada 9 ya. Kita semua mau enggak jadi pohon yang jadi berkat? Mau. Kalau dari biji mau jadi pohon harus diapakan? Betul, harus disiram. Disiram dengan apa? Dengan berdoa. Berdoanya kepada siapa? Tuhan Yesus, supaya kita semakin dikuatkan ya. Terus habis itu dipupuk. Dipupuknya pakai apa? Baca firman. Nah, tadi di lagunya ada suruh baca firman Tuhan. Kenapa baca firman Tuhan? Karena dengan baca firman Tuhan, kita jadi tahu nih yang boleh sama Tuhan Yesus apa sih, yang enggak boleh apa sih, gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi udah paham ya adik-adik semuanya ya? Sudah ada yang ngantuk? Yuden ngantuk ya? Enggak, pinter. Ya, Bu Deni akan tutup dengan sebuah klip. Di klip ini itu menceritakan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi dari mulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan, kita menutup mata ya. Semoga klip ini boleh menjadi berkat tidak hanya buat adik-adik, tetapi buat kita semuanya. Boleh menjadi pengingat bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Ya silakan Kak Erlin. Nih, ketika kita baru terima Yesus, kita dapat tugas. Tuhan Yesus bilang, pikul salibku, pegang teguh imanku, gitu ya. Terus si anak itu bilang, iya Tuhan, aku akan setia memegang salib ini, beriman kepada Engkau. Tuh masih semangat. Semua orang ketika melihat dia bisa melihat Yesus. Di sana Yesus gitu ya. Seiring berjalannya waktu, angin mulai meniupkan. Lama-lama anginnya makin kenceng. Berusaha ditahan gitu ya imannya sama Tuhan. Ini ketika kita remaja nih, kadangkala kita mulai goyang gitu ya dengan pergaulan kita, tidak lagi taat pada Tuhan. Lama-lama semakin kenceng, nggak cuman angin, tapi mulai berawan gelap. Nih ketika kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, lebih banyak tantangannya. Mungkin mengenai pacar, pasangan hidup, harus milih, aku milih Tuhan atau milih pacar. Kemudian pekerjaan gitu ya, kalau kamu milih imanmu, apa kamu mau naik jabatan? Atau mungkin kita mengalami sakit, penyakit yang kadangkala membuat iman kita itu, aduh Tuhan bisa tolong nggak sih gitu ya. Dan ada kalanya kita udah nggak mampu lagi nih, kita sudah terjatuh. Dan saat kita terjatuh,
Ingat kembali janji kita sama Tuhan Yesus. Ingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus disalib. Itu hukuman yang paling hina gitu ya, untuk menyelamatkan kita. Bangkit kembali. Tegakkan kembali salib itu, pegang kembali iman kita kepada Tuhan. Meskipun berat untuk menegakkan kembali. Terus lakukan firman, bagaimanapun keadaannya, seberapa letih pun kita. Ini sudah semakin menjadi tua gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita boleh kembali bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Kita mendapat mahkota dari Tuhan. Kita dijemput sama Tuhan. Kita dipeluk sama Tuhan. Tuhan mengatakan, terima kasih anakku karena kamu sudah menjaga imanmu kepadaku. Ya, kita mau tetap setia ya sampai akhir. Seperti yang ada di klip ini ya. Ya, siang hari ini kita mau kembali berkomitmen untuk kita tetap setia, beriman teguh sama Tuhan, tidak tergoyahkan gitu ya. Apapun situasinya, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Waktu masih sekolah minggu penuh dengan sukacita, ketika udah remaja dihadapkan dengan pergaulan, ketika sudah dewasa semakin banyak tantangan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, yuk kita tutup firman hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bersyukur hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan. Kami yang sudah berdosa, hubungan kami kembali dipulihkan dengan Allah, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami mau menjaga iman kami dengan teguh Tuhan, kami mau berjanji setia sampai akhir. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil, Tuhan jagai mereka, pelihara mereka dalam tumbuh kembangnya, dalam studinya diberkati oleh Tuhan Yesus. Buat kami semuanya, Papa, Mama, berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang boleh menjadi teladan, orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan fungsi kami sebagai orang tua mendidik putra-putri kami dengan baik Tuhan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman yang sudah ditaburkan ini dalam kuasa Roh Kudus, Engkau Tuhan yang terus memberi pertumbuhan dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kembalikan ke kami. Kita mau bilang apa sama Bu Deni? Terima kasih Bu Deni. Oke, teman-teman terberkati nggak nih sama firman dari Bu Deni? Terberkati, yang terberkati angkat tangan dong. Tadi Bu Aro ada berapa? Yang dengerin pasti tahu. Bu Aro ada berapa? 9. Kita harus tetap setia sama Tuhan Yesus sampai akhir ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Oke. Sekarang kita mau melihat atraksi dari ibu-ibu kece ya teman-teman. Oke, langsung saja dari WBI. Persilakan ibu-ibu WBI.
Untuk bapak-bapak bisa mempersiapkan diri ya setelah WBI. Ayo ibu-ibu, durasi. Yuk durasi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, memuliakan Tuhan kita. Oke, Terima kasih terima kasih. WBI. Sekarang Oke, sekarang yang terakhir kita mau lihat atraksi dari PBI. PBI dipersilahkan. PBI. Silakan PBI. PBI. Silakan bapak-bapak yang kece. Teman-teman sabar dulu ya. Hati-hati ya Pak, ini ada kabel. Jadi hati-hati di bawah sini. Silahkan.
Bapak-bapak nggak boleh kalah ya dari anak-anaknya nih. Harus kece, lebih kece. Cek, cek, cek. Bapak, mana suaranya? Yesus Tuhan, ku menang sama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Oh, Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Oke, terima Oke, kasih. terima dari kasih. PBI. PBI. PBI PBI Lovers, mana suaranya? Kurang keras, kurang keras. Oke, sekarang Acara selanjutnya kami persilahkan akan kami kepada serahkan pada si Ibu acara. Helen. Oke adik-adik, siapa yang udah siap buat lomba cari telur? Oh, gak ada yang siap. Siapa yang udah siap lomba cari telur? Oke, di sini Mbak Helen memiliki beberapa peraturan yang harus didengarkan. Yuk dengerin, Dengerin dulu dulu yuk. ya. Yang pertama, untuk kelas Indria, bisa mencari telur berwarna merah. Jangan curang loh ya, curang gereja. Bisa mencari telur di area ruang utama gereja di lantai 1. Telurnya berwarna merah. Yang kedua, untuk kelas Pratama, ada di tempat kelas keanggotaan di sini, kelas Pratama. Bisa mencari telur berwarna biru. Untuk kelas Madya, bisa mencari telur di sebelah kirinya Mbak Helen, di ruangan sebelah kiri, telur berwarna hijau. Dan untuk kelas Tunas Muda, bisa mencari telur di area lantai 2, yaitu telur berwarna emas. Waktunya, oh ya, satu orang hanya mendapatkan 1 telur ya. Jika menemukan lebih bisa diberikan kepada temannya. Waktunya 7 menit dan setelah alarm berbunyi bisa kembali ke ruang utama gereja dan kita akan beramah-tamah bersama-sama. Semuanya siap? Kita hitung mundur ya. Untuk guru-guru dan juga orang tua bisa mendampingi anak-anaknya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Yeay. Bawa dulu ya, dibawa dulu ya.
Semangat, 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 semangat. Indria berwarna merah, Pratama berwarna biru, Madia berwarna hijau, dan Tunas Muda berwarna emas. Hati-hati ya, yang dekat mimbar ada kabelnya. Jangan diinjak ya. Ya. Dibawa dulu ya, dibawa dulu. Dan ada 4 ayat emas di dalam gulungan sedotan yang akan mendapatkan hadiah. 4 gulungan sedotan. Bisa dicari. Hati-hati kabelnya. Yang sudah mendapatkan telur boleh kembali duduk ke tempatnya ya. Yuk duduk yuk yang udah dapet. Hati-hati. Boleh juga mencari ayat emas. Ada 4 ayat emas yang akan mendapatkan hadiah. 4 ayat emas di dalam sedotan. Jeng 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 jeng. Yuk silakan, silakan. Gitu. Pratama ada yang belum dapat? Pratama udah. Ada 4 gulungan ayat emas di sekitar ruangan gereja yang akan mendapatkan hadiah utama senilai 2 juta rupiah. Yo, ada 4 gulungan ayat emas. 4 gulungan ayat emas. Ada di dinding-dinding itu ayat emasnya, coba dilihat ya. Harus teliti ya. 4 ayat emas saja di dalam dinding-dinding gereja. Gak mungkin ada di peredam suara Pak, gak mungkin. Saya Diamannya gak ikut masukin nyari. ke situ Pak. Iya. Apa? Enggak, ada yang enggak di gulungan sedotan. Enggak ada. Ada juga di ruangan angklung ada 1 ayat emas. Di atas ada 1 ayat emas. Yuk silakan, silakan. Yang dapat ayat emas boleh kasih kembalian akan dapat hadiah utama. Banyak banget. Banyak banget. Itu loh di dinding sebelahnya Pak Rudi itu loh. Masa nggak ada yang lihat sih? Mana sih? Mana sih? Di dinding Pak Rudi ada ayat emas itu, coba tanyain dong. Di ruangan angklung, nah. Di ruangan angklung masih ada 1 ayat emas. Iya. Yang kalau sampah, sampah. Nah, sini. Oke, berdiri berdiri. Sini yang dapat ayat emas. Di samping masih ada 1 ayat emas lagi. Di atas ada ayat emas 1. Sini. Samping sudah. Telurnya itu masih, ada yang mau lagi? Semangat carinya. Wah, silakan dikeluarkan dulu ya ayatnya. Hah? Pakai hati. Itu tergantung iman sih kayaknya. Wah, ini dorongnya piye iki? Tergantung amal ibadahnya ya bisa buka apa enggak. Tergantung amal ibadah. Ini udah 4 orang yang dapat ayat emas, baru 2, 3, 1 lagi. Kamu dapat di mana? Ada 4 ya guys. Di atas. ayat Kamu dapat di emasnya. mana? Di sini. Kamu dapat di mana? Yang ini masih ada 1 ayat emas lagi. Gak ada yang mau nyari nih. Hadiah utama motor loh. Oh, Nah. ini. Motor. Ayo. Oke, 4 orang ya. Silakan baca ayatnya masing-masing.
Iya, duduk ya. Saya duduk ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Oke, terima kasih Kak Abel. Terima Sena. kasih Kak Abel. Sena dulu Sekarang apa Mas Rama dulu? Sena. Oke, Sena. Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu sewaktu ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Oke, terima Oke, kasih yang Sena. udah dapat telur boleh duduk kembali ya. Selanjutnya siapa nih? Mas Rama. Dari Roma 6 ayat 9, sebab kita tahu bahwa Kristus sudah dihidupkan dari kematian dan ia tidak akan mati lagi, kematian sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Amin. Oke, amin. Silakan Mas Evan yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3, marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita, itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru, dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi sesuai dengan yang dapat dulu ya. Tadi yang pertama itu ada Kak Abel. Yang kedua tadi siapa? Yang ketiga? Sena. Oh, yang ketiga Sena dulu. Oh, Sena terakhir. Dia tadi di atas. Oh ya, Deng. Mas fotografer tolong dong Mas. Kita foto dulu ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya saya mengundang untuk Ci Deni selaku pembicara untuk bisa naik ke atas panggung. Ada kasih dari kami panitia untuk Ci Deni. Dan saya mengundang Bu Rudi selaku ketua panitia untuk bisa menyerahkan tanda kasih. Terima kasih Bu Deni, terima kasih Bu Rudi. Nah, untuk adik-adik, Mbak Ellen memberikan perhatian supaya tidak membuang sampah di gedung gereja ya. Semuanya bisa dikantongin dulu lalu dibuang di luar di tempat sampah. Nah, kita sudah selesai nih untuk acara Paskah pada siang hari ini. Untuk menutup acara ini saya dengan hormat mengundang Bapak Pendeta Joshua Nugroho untuk menutup dalam doa berkat. Yuk semuanya duduk dulu, kita mau berdoa ya. Tenang dulu ya teman-teman. Ayo anak-anak semuanya, Bapak Ibu, kita akhiri perayaan Paskah ini. Kita tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mengasihi anak-anak, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami bersama-sama dapat merayakan hari Paskah, di mana Engkau mengasihi kami, rela mati dan bangkit untuk kami bangkit mengasihi Engkau sampai akhirnya. Kami mau serahkan selanjutnya khususnya bagi anak-anak ini supaya Tuhan berkati menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang sehat. Jadikan anak ini anak masa depan untuk penerus di gereja ini supaya gereja ini semakin bertumbuh, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu yang mengasuhnya, beri hikmat dan pimpinanmu supaya dapat mengasuh anak-anak ini menjadi anak yang baik, anak masa depan yang penuh berkat Tuhan. Kami serahkan
Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah perayaan Paskah ini menjadi momentum bagi kami untuk kami semakin mengerti, mendalami akan korban Yesus, akan kebangkitan Yesus untuk kami semua hidup di dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Untuk teman-teman bisa ke ruangan samping untuk mengambil konsumsi ya. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.